Dicari seorang PMI yang bekerja di Malaysia beberapa tahun tidak pernah berkirim kabar ke rumah, meninggalkan anaknya sejak berusia 7 bulan hingga sekarang anaknya berusia 6 tahun. Mulai. Aku kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kasihan, bantu share ya teman-teman. Ibu ini sedang mencari anaknya atas nama Tuminah alias Mia yang bekerja di Malaysia, sudah hilang kontak beberapa tahun terakhir. Berita ini pertama kali di-up oleh channel YouTube-nya Bang Rai. Jadi diceritakan dalam channel YouTube-nya Bang Rai ini bahwa Mbak Tuminah alias Mbak Mia ini berangkat ke Malaysia sejak anaknya umur 7 bulan itu udah ditinggal pergi ke Malaysia dan anaknya itu dititipkan sama ibunya ini. Sekarang anaknya sudah berusia 6 tahun. Emang di tahun pertama Mbak Tuminah ini pernah berkasih kabar ya, dan juga ada sekali kirim uang sebesar 600.000, cuma setelahnya hingga saat ini nggak pernah ada berkirim kabar ataupun berkirim uang untuk biaya hidup anaknya. Dikatakan bahwa Mbak Tuminah atau Mbak Mia ini pernah ya bercerita sama ibunya kalau dia di Malaysia itu tinggalnya di Kuching, Sarawak. Menurut penuturan dari ibu ini, kalau Mbak Mia itu berangkat ke Malaysia karena ingin mencari suaminya. Jadi Mbak Mia punya suami orang Malaysia, namanya itu Acong Daus. Ceritanya Mbak Mia ini dulu pernah juga ke Malaysia selama 5 tahun, terus hamil dan pulang melahirkan di rumah ya. Dan setelah anaknya berusia 7 tahun, dia pamit lagi ke orang tuanya mau berangkat lagi ke Malaysia dengan alasan mencari suaminya. Kisah ibu ini sangat miris banget ya, di usianya yang sudah 65 tahun ini harus jadi tulang punggung keluarga. Ada 7 anggota keluarga, yaitu ada 3 cucu, yang 2 itu anak dari Mbak Mia. Yang pertama udah berusia 17 tahun dan yang kedua berusia 6 tahun, sedangkan satunya lagi itu cucunya yang yatim. Terus ada 2 anak, ada 1 lagi menantu. Cuma anaknya itu tidak bisa bekerja layaknya orang normal, jadi bisa dikatakan merupakan anak spesial. Jadi semua anggota keluarga itu ya bergantung sama ibu ini guys, yang bisa bekerja hanya beliau ini. So, buat teman-teman yang ada di Malaysia mungkin kenal dengan yang namanya Mbak Tuminah alias Mbak Mia. Tolong berbagi informasi. Sayang sekali di sini nggak ada fotonya Mbak Mia ya, jadi mungkin agak kesusahan. Cuma sangat berharap semoga aja Mbak Mia melihat video ini, tahu ibunya sedang mencarinya, tahu anaknya yang sedang merindukannya, dan bisa terketuk hatinya untuk memberikan kabar kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Nulung anak kula namine Tuminah kalih Mia. Mugi-mugi tulung kandak nono tiang Malaysia. Kula gadah anak ical teng Malaysia genep sementen taun mboten enten kabar. Kula susah gadah lari alit. Teng mriki ditembokake kula mboten dirumati. Next berita, mantan TKI Taiwan ditipu puluhan juta dengan tawaran kerja ke Polandia. Nah guys, untuk saat ini negara penempatan Polandia itu lagi booming banget ya, cuma teman-teman harus hati-hati. Beredar video Kepala BP2MI Unit Pelayanan Teknis atau UPT DKI Jakarta, Kombes Polri Hotman V. Sihombing SIK dengan salah satu CPMI yang mengalami penipuan dan gagal berangkat padahal sudah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk biaya proses keberangkatannya. Semoga bisa diambil hikmahnya ya dari berita ini.
Sebut saja namanya Mr. X, seorang mantan pekerja migran Taiwan dari tahun 2012 hingga 2015, sekaligus seorang kepala keluarga dengan 2 orang anak usia sekolah asal Cilacap, Jawa Tengah. Kisahnya berawal atau dimulai tahun 2018 ketika bertemu teman sesama mantan PMI Taiwan yang menginformasikan ada job bagus di pabrik baut. Sponsor yang tidak disebutkan namanya dalam wawancara itu menjanjikan proses cepat karena mengenal langsung dengan orang di Taiwan. Saat itu Mr. X sudah dimintai uang sebesar 15 juta rupiah tapi tidak juga kunjung diberangkatkan. Terakhir kali Mr. X bertanya kepada pihak PT, alasannya job sudah diambil alih oleh orang Vietnam. Lalu sebagai gantinya Mr. X dimintai untuk menandatangani job lagi dengan pekerjaan masih di pabrik dan dimintai uang tambahan sebesar 5 juta rupiah yang dibayarkan secara transfer kepada pihak PT. Namun lagi-lagi kabar keberangkatannya tidak kunjung datang. Mr. X malah dipindahkan ke PT lain yang berada di Depok dengan janji proses lebih cepat. 2 tahun lamanya menunggu proses di PT yang baru ini tidak juga ada hasilnya. Hingga Januari 2021 ada kabar kepada Mr. X, katanya Taiwan tutup karena pandemi COVID-19 dan Mr. X dialihkan negara penempatannya ke Polandia dengan job pengepakan daging ayam. Dengan dalih supaya mempercepat proses mendapatkan visa, Mr. X dimintai uang lagi sebesar 20 juta rupiah, selanjutnya dimintai lagi sebesar 5 juta rupiah. Mr. X tidak curiga karena ia dan 10 orang teman lainnya dengan proses dan tujuan yang sama dibawa medikal di Rumah Sakit Mitra Mandiri. Selanjutnya mereka dibawa ke penampungan untuk proses keberangkatan dan belajar bahasa Inggris. Di penampungan mereka dimintai uang lagi sebesar 5 juta rupiah untuk biaya di penampungan dan 1,3 juta rupiah untuk belajar bahasa sampai memperoleh sertifikat. Mr. X ini dan teman-temannya dijanjikan terbang ke Polandia pada tanggal 10 Juni 2021, namun pada waktunya orang kantor justru tidak ada di tempat dan mereka sudah tidak bisa dihubungi lagi. Petugas keamanan bilang orang kantor pergi ke Taiwan. Hingga wawancara bersama BP2MI UPT Jakarta ini, Mr. X telah mengeluarkan uang lebih dari 50 juta rupiah untuk proses yang tidak jelas, belum kerugian lain non-materi secara mereka telah habis waktu, tenaga, dan biaya untuk pulang pergi dari kampung halaman ke penampungan. Wah, ini udah habis puluhan juta rupiah ya guys, dan waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Ini dibayangkan aja udah menyedihkan banget. Saat ini harapan Mr. X ingin kasusnya segera bisa ditangani dan mereka yang telah membawa kabur uang para calon PMI bisa bertanggung jawab. Mr. X sendiri di kampung menyisakan utang sebesar 100 juta rupiah yang ia sendiri bingung mau dari mana melunasinya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.